Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kita akan memahami materi tentang asuhan kebidanan kehamilan dalam menentukan kunjungan awal sesuai umur kehamilan. Perkenalkan, saya Talita Bunga Kalinda, mahasiswi dari Prodi D3 Kebidanan, Stikes Bogor Husada. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan kebidanan kehamilan dalam menentukan kunjungan awal sesuai umur kehamilan. Kunjungan awal adalah suatu kunjungan yang dilakukan pertama kali oleh ibu hamil dari awal kehamilan hingga minggu ke-36. Tujuannya adalah membina hubungan saling percaya antara bidan dan ibu, mendeteksi masalah dan penggunaan praktek tradisional yang merugikan, memulai persiapan persalinan dan kesiapan untuk menghadapi komplikasi, mendorong perilaku yang sehat. Jadwal kunjungan kehamilan sesuai perkembangan kehamilan ada 3, yaitu menurut WHO, menurut Departemen Kesehatan, menurut NICE. Menurut WHO World Health Organization, trimester pertama sebelum minggu ke-16 atau pada akhir bulan ke-4 ada 5, yaitu 1. Membina hubungan saling percaya antara bidan dan ibu. 2. Mendeteksi masalah yang dapat diobati menjadi bersifat mengancam jiwa. 3. Mencegah masalah seperti tetanus, neonatorum, anemia, defisiensi zat besi, penggunaan praktek tradisional yang merugikan. 4. Memulai persiapan persalinan dan kesiapan untuk menghadapi komplikasi. 5. Mendorong perilaku yang sehat atau nutrisi latihan dan kebersihan istirahat. B. Trimester kedua 24-25 minggu, bulan ke-6 sampai 7 sama seperti di atas, ditambah dengan kewaspadaan khusus mengenai preeklamsi atau tanyakan ibu mengenai gejala preeklamsi, pantau tekanan darah, kaji adanya edema, dan lakukan pemeriksaan urin. C. Trimester ketiga 32 minggu, bulan ke-8 sama seperti di atas, ditambah palpasi abdomen untuk mendeteksi adanya kehamilan. Ganda trimester ketiga 36 minggu, bulan ke-9 sama seperti di atas, ditambah dengan deteksi adanya kelainan, letak atau kondisi lain yang memerlukan kelahiran di rumah sakit. 2. Menurut Departemen Kesehatan, A. Trimester 1 kehamilan 1 kali kunjungan, B. Trimester kedua kehamilan 1 kali kunjungan, C. Trimester ketiga kehamilan 2 kali kunjungan. Menurut NICE, National Institute for Health and Care Excellence, Antenatal Guideline tahun 2008, jadwal kunjungan antenatal dapat disesuaikan dengan keadaan ibu. Bagi wanita nulipara dengan kehamilan normal, 10 kali pertemuan dianggap sudah cukup adekuat. Bagi wanita multipara normal, 7 kali pertemuan dianggap adekuat. Jadwal kunjungan yang dianjurkan adalah A. Kunjungan ke-1 atau booking appointment, idealnya pada usia kehamilan 10 minggu. B. Kunjungan kedua pada usia kehamilan 16 minggu. C. Kunjungan ketiga pada usia kehamilan 18-20 minggu. D. Kunjungan keempat usia kehamilan 25 minggu atau pada wanita nulipara. E. Kunjungan kelima usia kehamilan 28 minggu. F. Kunjungan keenam usia kehamilan 31 minggu pada wanita nulipara. G. Kunjungan ke-7 usia kehamilan 34 minggu. H. Kunjungan ke-8 usia kehamilan 38 minggu. I. Kunjungan ke-9 usia kehamilan 40 minggu. J. Kunjungan ke-10 usia kehamilan 41 minggu. Jadwal kunjungan prenatal yang direkomendasikan. Nulipara. Kunjungan pertama 6-8 minggu, kunjungan kedua dalam 4 minggu setelah kunjungan pertama, kunjungan ketiga 14-16 minggu, kunjungan keempat 24-28 minggu, kunjungan kelima 32 minggu, kunjungan ke-6 36 minggu, kunjungan ke-7 18 minggu, kunjungan ke-8 40 minggu, kunjungan ke-9 41 minggu. Multipara. Kunjungan pertama 6-8 minggu, kunjungan kedua 14-16 minggu, kunjungan ketiga 24-28 minggu, kunjungan keempat 32 minggu, kunjungan kelima 35 minggu, kunjungan ketujuh 41 minggu. Riwayat kebidanan. A. Riwayat menstruasi. Gambaran riwayat menstruasi klien yang akurat biasanya membantu penetapan tanggal perkiraan kelahiran atau estimated date of delivery atau EDD.
yang sering disebut taksiran partus. Perhitungan dilakukan dengan menambahkan 9 bulan dan 7 hari pertama haid terakhir atau HPHT, atau dengan mengurangi bulan dengan 3, kemudian menambahkan 7 hari dan 1 tahun. Rumus Nagel H plus 7 B min 3 plus X tambah 1 minggu. Untuk siklus 28 plus X hari. Informasi tambahan tentang siklus menstruasi yang harus diperoleh mencakup frekuensi haid dan lama pendarahan. B. Riwayat kehamilan. Persalinan nifas yang lalu kehamilan, adakah gangguan seperti pendarahan, muntah yang sangat atau sering, toksaemia gravidarum, persalinan spontan atau buatan, aterme atau prematur, pendarahan, ditolong oleh siapa, bidan atau dokter, nifas, adakah panas atau pendarahan, bagaimana laktasi, anak, jenis kelamin, hidup atau tidak, kalau meninggal umur berapa, dan sebab meninggalnya seperti apa, berat badan waktu lahir. C. Riwayat kontrasepsi. Riwayat kontrasepsi diperlukan karena kontrasepsi hormonal dapat mempengaruhi EDD dan karena penggunaan metode lain dapat membantu atau menanggali kehamilan ketika seorang wanita menghabiskan pil berisi hormone dalam tablet kontrasepsi oral. Periode selanjutnya akan mengalami disebut withdrawal bleed, dan terkadang ada kalanya kehamilan terjadi ketika IUD masih terpasang. Apabila ini terjadi, lepas IUD jika talinya tampak. Prosedur ini dapat dilakukan oleh perawat praktik selama trimester 1, tetapi lebih baik dirujuk ke dokter bila kehamilan sudah berusia 13 minggu. Pelepasan IUD menurunkan risiko keguguran, sedangkan membiarkan IUD terpasang meningkatkan aborsi septik pada pertengahan trimester. Riwayat penggunaan IUD terdahulu meningkatkan risiko kehamilan ektopik. Dan tanyakan kepada klien lamanya pemakaian alat kontrasepsi dan jenis kontrasepsi yang klien gunakan. D. Riwayat obstetrik. Informasi esensial tentang kehamilan terdahulu mencakup bulan dan tahun kehamilan tersebut berakhir, usia gestasi pada saat itu, tipe persalinan atau spontan, forceps, ekstraksi vakum, atau bedah sesar. Lama persalinan lebih baik dihitung dari kontraksi pertama, berat lahir, jenis kelamin, dan komplikasi lain. Ketika menggambarkan kehamilan yang berakhir sebelum minggu ke-20, bedakan antara aborsi spontan, efektif, terapeutik, dan kehamilan ektopik. Riwayat ginekologi. Riwayat penyakit atau kelainan ginekologi serta pengobatannya dapat memberi keterangan yang pernah dialami. F. Riwayat seksual. Riwayat seksual adalah bagian dari data dasar yang lengkap karena riwayat ini memberi informasi medis yang penting sehingga klinis dapat lebih memahami klien dan mendapatkan kesempatan untuk 1. Mengidentifikasi riwayat penganiayaan seksual, 2. Menawarkan informasi yang dapat mengurangi kecemasan dan menghilangkan mitos, 3. Menawarkan anjuran-anjuran untuk memperbaiki fungsi seksual, 4. Membuat rujukan apabila tercatat disfungsi seksual atau masalah emosional. Riwayat keluarga adalah informasi tentang keluarga klien, penting untuk mengidentifikasi wanita yang beresiko menderita penyakit genetik yang dapat mempengaruhi hasil akhir kehamilan atau beresiko memiliki bayi yang menderita penyakit genetik. Riwayat penyakit. A. Penyakit organik. Meskipun tidak setiap penyakit dan gangguan akan mempengaruhi atau dipengaruhi kehamilan, penting juga menanyakan setiap penyakit tersebut supaya diperoleh data yang lengkap. Wanita yang juga memiliki riwayat kesehatan yang kronis atau lemah, juga wanita yang menderita penyakit seperti hipertensi kronis, SLE, diabetes mellitus atau DM, tergantung insulin, penyakit jantung, paru-paru dan anemia, pemeriksaan kadar TSH atau thyroid stimulating hormone. B. Human papillomavirus atau HPV. HPV adalah virus yang mudah menular dan sering menyebabkan kandiloma acuminata. Kadang-kadang disebut juga sebagai kutil venereal. Kutil ini biasanya ditemukan di serviks dan dinding vagina, uretra, bokong, anus, dan alat genitalia eksterna selama masa hamil. Pengobatan kutil venereal dilakukan setiap minggu dengan mengoleskan salep teratogenik. C. Penyakit radang panggul klinis. Harus mengetahui riwayat PID sedini mungkin pada masa kehamilan karena PID meningkatkan risiko kehamilan ektopik 7 kali lipat atau Oregon Health Division 1995. Setiap kram atau pendarahan pada wanita yang memiliki riwayat penyakit ini perlu diperiksa menggunakan ultrasonografi untuk memastikan bahwa kehamilan terjadi di uterus. D. Penyakit yang menyertai kehamilan. 1. Kehamilan disertai penyakit jantung.
Kehamilan disertai penyakit jantung selalu saling mempengaruhi karena kehamilan memberatkan penyakit jantung dan penyakit jantung dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Keluhan utama yang dikemukakan adalah A. Cepat merasa lelah, B. Jantungnya berdebar-debar, C. Sesak napas apalagi disertai terjadi sianosis atau kebiruan, D. Edema tungkai atau terasa berat pada kehamilan muda, E. Mengeluh tentang bertambah besarnya rahim yang tidak sesuai. 2. Hipertensi yang dimaksud hipertensi disertai kehamilan adalah hipertensi yang telah ada atau sebelumnya kehamilan apabila dalam kehamilan disertai dengan proteinuria dan udem, maka disebut preeklamsia yang tidak murni atau superimposed preeklamsia. Penyebab utama hipertensi pada kehamilan adalah hipertensi esensial dan penyakit ginjal. 3. Penyakit paru-paru dan kehamilan. Sikap bidan dalam menghadapi kehamilan dengan penyakit tuberkulosis paru sebaiknya adalah melakukan konsultasi ke dokter untuk memastikan penyakitnya. Pada penyakit batuk menaun atau tuberkulosis yang tenang, bidan dapat melanjutkan pengawasan hamil sampai persalinan setempat. Sedangkan pada penyakit asma pada kehamilan kadang-kadang bertambah berat atau malah berkurang dalam batas yang wajar. Penyakit asma tidak banyak pengaruhnya terhadap kehamilan. Pemeriksaan fisik pada kunjungan awal prenatal difokuskan untuk mengidentifikasi kelainan yang sering mengkontribusi morbiditas dan mortalitas dan untuk mengidentifikasi gambaran tubuh yang menunjukkan gangguan genetik. Pemeriksaan harus mencakup penetapan tinggi dan berat badan, pengukuran tekanan darah atau TD, dan nadi, dan pemeriksaan kulit, kelenjar tiroid, jantung, paru, payudara, ekstremitas, dan abdomen, serta pemeriksaan pelvis. Sebelum menutup presentasi saya ada satu pantun untuk kalian semua. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.